Video kali ini saya mau bahas soal saham pilihan Kapten Saham 707. List ini saya update di seluruh sosial media setiap bulannya. Yang saham gold chip itu saham yang warnanya hijau dan biru. Cuman bagian atas ini doang. Yang bagian bawah ini bukan saham gold chip. Nah, sebelumnya apa sih saham gold chip itu? Itu sudah saya jelaskan di Instagram. Saham gold chip adalah saham yang selalu untung. Sekalinya dia rugi beruntun, misalkan dia rugi 2 kuartal beruntun, itu langsung saya keluarkan. Habis itu, selalu bagi dividen. Sekalinya dia enggak bagi dividen, itu langsung saya coret dari gold chip. Oke? Habis itu, jarang ada drama. Maksudnya drama itu adalah sebentar-bentar ada kasus, sebentar-bentar ada masalah apa. Nah, itu saya enggak suka. Kalau ada masalah-masalah begitu, banyak drama, saya langsung out dari gold chip. Habis itu, hutangnya dikit. Kalau saham yang hutangnya tinggi, itu bakal banyak dramanya. Ya bayangin, semakin dia tinggi hutangnya, semakin si debt equity ratio-nya makin tinggi, itu pasti si investor juga makin takut. Makanya saya pilih perusahaan yang debt equity ratio-nya rendah, yang hutangnya sedikit. Saya nggak mau perusahaan yang hutangnya banyak. Kecuali saham bank, soalnya saham bank itu, semua duit simpanan masyarakat di bank itu dianggap sebagai hutang. Soalnya kan itu kan duit masyarakat, bukan duit milik bank kan, makanya dianggap sebagai hutang. Habis itu, harapan yang kuat. Sewaktu saham jatuh, maka masih ada harapan dia naik di masa depan. Inilah kelebihan saham gold chip. Soalnya saham-saham gold chip ini adalah saham berfundamental super bagus yang produknya sangat terkenal. Sehingga walaupun sahamnya jatuh, maka masih ada harapan dia naik di masa depan. Karena membeli saham adalah membeli bisnis. Selama bisnisnya bisa berkembang, maka ada harapan sahamnya bakal naik di masa depan. Oke? Yang pertama adalah BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Yang 4 saham bank blue chip ini nih, ini saham dengan market kapitalisasi terbesar di bursa nih. Seandainya Anda lihat di LQ45, yang urutan 10 saham dengan market kapitalisasi terbesar, itu ada BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Saya pilih keempat bank ini menjadi bank gold chip. Soalnya dari dulu pergerakan saham dia mengikuti IHSG. Nih, kalau Anda nggak percaya, Anda ke Yahoo Finance. Habis itu Anda ubah grafiknya ke garis. Yang warna biru ini grafik IHSG dari tahun 2001 sampai sekarang. Habis itu Anda bandingkan. Nih, bandingkan dengan BBCA misalkan. BBCA warna merah. Habis itu bandingkan lagi dengan BBRI. BBRI warna kuning. Habis itu bandingkan lagi dengan BBNI. BBNI warna hijau. Habis itu bandingkan lagi dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri warna ungu. Yang IHSG biru, si BBCA merah, Bank BRI kuning, Bank BNI hijau, Bank Mandiri ungu. Lihat tuh, grafiknya hampir sama persis. Sama persis tuh. Lihat aja. Anda zoom out, zoom in. Grafiknya sama persis. Loh kok bisa sama persis? Soalnya ini saham bank. Saham bank adalah jantung negara. Soalnya kenapa? Semua duit masyarakat di Indonesia, sebagian besar disimpan di keempat bank ini. Bank BCA adalah bank swasta terbesar. Habis itu Bank BRI, BNI, dan Mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Semua duit masyarakat yang berputar di Indonesia, hampir semuanya disimpan di 4 bank ini. Makanya, si bank blue chip ini adalah penggerak IHSG. Mereka adalah yang menopang IHSG. Makanya kalau IHSG mau ke 6.000, ini bank-bank blue chip ini harus naik. Soalnya kalau misalkan bank blue chip ini enggak naik, maka IHSG mustahil bakal naik. Ya mau naik pakai apa IHSG? Mau ditopang pakai saham mining? Ya kan enggak mungkin. Kalau misalkan IHSG naik ke 6.000, maka saham bank blue chip ini akan naik. Makanya BCA, Bank BRI, Mandiri, dan BNI saya sebut saham gold chip berwarna hijau yang berarti saham berfundamental super baik. Selanjutnya adalah BJTM. Loh kok Bank BJTM malah masuk gold chip? Apa keistimewaan Bank Jawa Timur sehingga masuk gold chip? Itu sangat simpel. Anda lihat aja di LTI Analytics. Lihat earning per share-nya BJTM. Selalu meningkat. Dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dengan dividen per share yang selalu meningkat. Tuh, 43, 44, 45, 48. Dengan dividen payout rasio yang stabil. Ini bank semakin untung, dividen semakin tinggi.
Sekarang aja dividennya sudah 9% yield. Itu setara 2 kali lipat bunga deposito. Terus kalau Anda lihat nih, salesnya, asetnya. Lihat tuh, benar-benar luar biasa BJTM ini. Salesnya selalu meningkat, net income selalu meningkat, aset meningkat. Ya kurang apa lagi? Makanya saya pilih. Ini saham gold chip. Dengan dividennya yang selalu meningkat, aset selalu meningkat, sales meningkat, net income meningkat. Makanya saya pilih BJTM jadi gold chip. Oke, begitu aja. Simple kenapa saya milih BJTM. Sekarang soal EKAD. Loh, apa keistimewaan EKAD? Ya gampang. Lihat nih. Anda lihat di LTI Analytics. Si aset selalu meningkat. Hutangnya makin berkurang tuh. Si debt equity ratio yang warna biru ini semakin berkurang. Dia punya si cash ratio nih 594%. Dengan debt equity ratio hanya 9%. Ini berarti si EKAD mau tutup pun, si EKAD mau setahun enggak jualan, dia bisa melunasi seluruh hutangnya dan bisa bertahan hidup. Dengan return on equity 10%. Ini sangat bagus. Terus si EKAD selalu bagi dividen. Dari dulu selalu bagi dividen. Dan Anda lihat, dividennya makin meningkat dari tahun ke tahun. Lihat tuh, dividen per share-nya. 10, 16, 18, 30, 35. Ya walaupun dividen yieldnya kecil, tetapi ini bagus soalnya dividen per share-nya makin meningkat. Habis itu Anda lihat grafiknya. Nih, Anda lihat grafik EKAD. Semakin meningkat tuh. Ini dari tahun 2010, si EKAD sudah meningkat 1295%. Loh kok si EKAD bisa meningkat gini? Emang nih perusahaan jualan apa sih? Si EKAD ini jualan selotip. Nah, setiap Anda bungkus JNE, setiap Anda bungkus kiriman online, itu pasti wajib pakai selotip. Nggak mungkin nggak pakai selotip. Makanya, semakin bisnis online berkembang, maka si EKAD semakin hebat, semakin untung. Makanya ini saham jangka panjang, saham gold chip. Habis itu, saham Sido Muncul dan ICBP. Sido Muncul adalah saham yang sangat bagus fundamentalnya. Tuh, lihat. Salesnya selalu meningkat tuh. Si net profit margin makin tinggi tuh yang hijau ini. Ini sangat luar biasa, soalnya saya lihat tuh sangat jarang perusahaan yang bisa mempertahankan net profit marginnya. Apalagi makin tinggi begini, net income dia makin tinggi. Tuh, lihat juga, hutang dia sedikit sekali, hutang Sido Muncul sedikit sekali. Ini benar-benar fundamentalnya luar biasa. Nah, bagaimana dengan teknikal Sido Muncul? Si teknikal Sido Muncul juga uptrend, tuh lihat. Ini dia dari tahun 2018, dia selalu naik. Yang ini, dia turun, ya wajar. Soalnya Sido Muncul itu baru IPO tahun 2014. Ya wajar lah kalau sahamnya baru IPO tuh turun dulu tuh. Lihat tuh. Dia IPO bulan Desember 2013. Ya wajar. Sehabis dia IPO ya turun dulu ke harga yang sebenarnya. Habis itu dia naik sampai sekarang. Makanya Sido Muncul ini saham yang sangat bagus buat di hold jangka panjang. Ini dia keuntungannya semakin meningkat, dengan dividen per share semakin meningkat, serta return on equity yang sangat tinggi, sampai 26%. Ini benar-benar luar biasa return on equity-nya. Makanya, Sido Muncul saya berikan warna hijau, yang berarti saham berfundamental yang sangat baik, saham consumer good yang sangat-sangat baik. Nah, habis itu, yang warna hijau terakhir adalah ICBP. Ini adalah saham Indomie. Ya Anda semua udah tahu lah apa itu Indomie. Ini saham yang sangat-sangat luar biasa. Saham market leader Indomie. Salesnya meningkat terus. Dengan net income yang meningkat terus. Si aset, ekuitas meningkat terus dengan liabilitas yang menurun. Secara teknikal, si ICBP juga uptrend. Makanya saya warnain warna hijau. Saham yang warna hijau itu adalah saham-saham yang uptrend dari dulu sampai sekarang. Dia dari tahun 2009, dia dijagain di atas garis uptrend ini nih. Dia sampai sekarang masih benar-benar uptrend, si ICBP ini. Makanya saya berikan warna hijau. Yang warna biru ini, Mayora, Cepin, URTJ, Unilever. Itu saya kasih warna biru gara-gara dia grafik teknikalnya enggak uptrend. Dia enggak uptrend saham-saham yang warna hijau. Nih, si Mayora kayak begini grafiknya. Turun naik, sempat pas tahun 2018 ke 3000, sekarang hancur. Sekarang dia mulai naik lagi nih. Ini harusnya Mayora ada peluang buat ke 3000 lagi. Si Cepin juga sama tuh. Ini rada-rada ekstrim.
pergerakan harga sahamnya. Naik, hancur. Naik lagi, dibanting parah. Nah, saham-saham yang berfundamental bagus yang pergerakan harganya ekstrim, saya berikan warna biru. Si ULTJ juga sama. Lihat tuh. Dia dari tahun 2007 sampai 2012 sideways. Terus tiba-tiba naik tinggi, sideways lagi hampir 5 tahun, sekarang naik lagi. Si Unilever ini, dia dari tahun 2009 dia sudah uptrend. Nah, tetapi di tahun 2018 dia jebol support uptrendnya. Sampai sekarang dia turun dan sideways. Sekarang dia lagi sideways. Saya kasih contoh fundamental saham yang warna biru, seperti contohnya Cepin. Tuh, Anda bisa lihat, dia fundamentalnya benar-benar bagus sekali. Dia sekarang si hutangnya di bawah ekuitas. Si debt equity rasionya semakin menurun dengan sales yang semakin meningkat. Si net profit marginnya juga terpantau stabil dari tahun 2014. Makanya saya masukkan saham gold chip. Ini si Cepin saham ayam terbaik di bursa. Nah, yang terakhir, yang si gold chip terakhir, Adro PTBA ITMG. Ini dia juga sama. Ini saya kasih warna biru karena dia pergerakan harganya ekstrim. Nih, saya kasih lihat. Si Adro PTBA ITMG itu harganya mirip-mirip. Dia pergerakan harganya hampir sama persis. Yang si Adro warna biru, si ITMG warna merah, si PTBA warna hijau. Tuh lihat tuh. Kalau Anda lihat, dia turun naiknya sama persis. Sewaktu hancur di bawah, sewaktu naik juga semuanya beruntun naik. Nah, ini kenapa? Ini soalnya dia mengikuti grafik harga Newcastle Coal. Ya, kalau Anda misalkan enggak percaya, coba Anda bandingkan aja deh. Grafik pergerakan harga batu bara Newcastle Coal dengan si Adro ITMG PTBA. Entar Anda bakal lihat harganya sama persis pergerakannya. Secara fundamental, si Adro PTBA ITMG adalah saham-saham batu bara dengan fundamental terbaik. Nih, kalau misalkan PTBA, dia salesnya meningkat, walaupun net income-nya naik turun. Nah, tetapi si PTBA, si asetnya terus meningkat dengan hutang di bawah ekuitas. Selain itu, si PTBA juga dividennya tinggi. Kalau Anda lihat di harga sekarang, si PTBA bagi dividen 16% setahun. Ini si PTBA dari dulu selalu bagi dividen. Nah, bagaimana dengan Adro? Si Adro juga dari dulu sampai sekarang selalu bagi dividen tuh. Dia bagi dividen 2 kali setahun. Kalau Anda beli di harga sekarang, dividennya setara dengan 9% yield. Bagaimana dengan ITMG? Nah, kalau ITMG, dia bagi dividen juga 2 kali setahun. Nih, di harga sekarang, seandainya dia bagi dividen seperti tahun lalu, Anda mendapatkan dividen 15%. Makanya Adro PTBA ITMG, walaupun pergerakan harganya ancur-ancuran, saya tetap masukkan saham gold chip. Soalnya ini saham dengan dividen tertinggi. Ya gitu inti video ini, saham-saham gold chip adalah saham-saham yang sudah teruji puluhan tahun di bursa, serta fundamentalnya sangat baik. Ya jadi kalau misalkan Anda mau trading dan investasi, ya kalau mau aman ya beli aja saham-saham gold chip, soalnya ini udah saham-saham yang sangat terkenal. Ya oke, segitu aja videonya. Jangan lupa juga follow Instagram saya, soalnya saya paling update di Instagram. Saya setiap hari selalu bagi ilmu-ilmu saham serta update saham di Instagram ini. Oke, Instagram Kapten Saham 707. Serta jangan lupa juga follow Telegram saya di Diary Kapten Saham 707. Soalnya saya sering berbagi ilmu saham serta update analisa taktikal saham di sini. Di Telegram Diary Kapten Saham 707, oke? Yang terakhir, jika Anda ingin melihat semua ilmu saham saya, serta update analisa teknikal semua saham gold chip, serta semua saham yang saya beli, semuanya saya tulis di website traktir Kapten Saham 707. Ini yang saya update setiap hari adalah jurnal trading saham gold chip. Ini semua saham yang saya beli dan jual, serta semua analisa teknikal saham gold chip saya update di artikel ini. Nih, semuanya ada nih. Jurnal trading yang saya beli, serta link download Excel-nya. Saya update di sini. Tuh, semua rencana average down saya, bagaimana money management saya, semua saham yang saya beli, serta update analisa teknikal, semua saham gold chip. Saya tambahkan juga indikator untuk melihat net buy dan sell asing nih. Ini untuk melihat bagaimana pergerakan asing di IHSG. Setiap saham yang bisa dianalisa pakai indikator net buy sell asing, saya tambahkan di sini tuh. Lihat tuh,
si Telkom semakin turun semenjak si asing terus-terusan net sell. Selama si asing net sell beruntun, maka si Telkom bakal terus turun. Makanya kalau Anda mau aman, Anda tungguin si Telkom sampai sideways, sampai stabil, sampai si asing beruntun net buy, baru beli. Ini semua saya update di jurnal trading ini, oke? Sekian video saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.